minta bantuan dukun untuk atasi masalah utang pinjolnya. Gadis muda ini malah disetubuhi. Seorang gadis muda berinisial DS, berumur 23 tahun, asal dari kota Serang. Dia disetubuhi dukun selama 10 bulan. DS ini disetubuhi saat mengikuti ritual untuk mendapatkan rezeki dan menghindari bank keliling. Kasus kekerasan ini, pelakunya berinisial OG, berumur 34 tahun. Sebelum kejadian, DS ini mengaku sedang terbelit hutang pinjaman online dan bank keliling kepada ayahnya, berinisial IK, berumur 50 tahun. Nilai hutangnya mencapai 70 juta. Untuk menyelesaikan masalah itu, korban diajak ke tempat pelaku oleh ayahnya pada Januari tahun 2024. Alasan korban dibawa ke tempat pelaku karena dia dikenal sebagai dukun yang banyak membantu berbagai masalah orang. Namanya sudah cukup dikenal luas. Saat tiba di rumah pelaku, korban diminta untuk menjalani ritual selepas waktu Isya dan baru selesai pada waktu subuh. Ritual tersebut dilakukan korban secara rutin setiap hari. Pada bulan Februari tahun 2024, orang tua dan korban mengeluh karena harus terus pulang pergi ke rumah pelaku setiap harinya. Lantaran ritual menyita waktu, pelaku lantas menyarankan korban agar tinggal di rumahnya. Tawaran itu diterima oleh korban dan ayahnya. Ia kemudian menginap di rumah pelaku. Pada waktu dini hari, pelaku mulai menjalankan aksinya. Ia membangunkan korban setelah anak dan istrinya sudah tertidur lelap. Setelah itu, korban dibawa ke sebuah empang yang disebut keramat oleh pelaku. Di sana terdapat sebuah gubuk yang dijadikan tempat untuk bersemedi. Saat berdoa dengan korban di dalam gubuk inilah, pelaku dibujuk dan dirayu untuk melakukan hubungan badan. Tujuannya agar proses ritual cepat selesai. Bujuk rayu dan muslihat pelaku tersebut membuat korban terpedaya. Ia pun menjadi pemuas nafsu pelaku hingga berbulan-bulan. Atau tepatnya sampai November tahun 2024. Pada bulan itu, korban memeriksa kehamilannya melalui tes pack. Pemeriksaan ini dilakukan korban saat di rumahnya. Alasan korban memeriksa kehamilan karena tidak kunjung mens. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban dinyatakan hamil. Oleh korban, kehamilannya itu diceritakan kepada orang tuanya. Orang tua korban yang mendengar pengakuan anak gadisnya itu, lantas menghubungi pelaku untuk meminta pertanggungjawaban. Namun pelaku seakan menghindar, sehingga korban melaporkan pelaku ke polisi. Dan saat itu juga pelaku menjalani hukumannya.